I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normayada. Saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 3 Reguler Khusus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama terkait kitab bahasa Arab Melayu, yaitu kitab Tanggal Pelajaran Ibadah. Kitab ini disusun oleh Kiai Haji Muhammad Zuhdi bin Kiai Haji Ramli. Kiai Haji Muhammad Zuhdi lahir pada hari Jumat, tanggal 10 Zulhijjah 1353 Hijriah atau bertepatan 15 Maret 1935 Masehi di Pamangki, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Beliau merupakan saudara dari Kiai Haji Mahfuz Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangki. Beliau merupakan saudara dari Kiai Haji Mahfuz Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangki. Beliau adalah seorang pengasuh dan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangki, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kiai Haji Muhammad Zuhdi wafat pada hari Ahad pada tanggal 4 Sya'ban 1416 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Desember 1996 Masehi. Dimakamkan di Pamangki, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Kiai Haji Muhammad Zuhdi memiliki 2 karya tulisan, yaitu di bidang sorob dan fikih. Namun pada di bidang sorob tidak dicetak, sedangkan pada di bidang fikih, yaitu Tanggal Pelajaran Ibadah, kitab ini selesai ditulis pada tahun 1969 Masehi. Kitab ini merupakan salah satu materi pembelajaran yang banyak dikaji di masyarakat dan pondok-pondok pesantren. Ada 13 macam materi tentang fikih yang dianjurkan dalam kitab ini, yaitu mengenai masalah air, najis, istinja, hadas, peraturan wudu, mandi, tayamum, sembahyang, hal-hal yang berkaitan dengan maid, zakat, puasa, dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang ibadah yang dilakukan oleh umat muslim selama 1 bulan penuh, yaitu ibadah puasa. Di dalam kitab ini, bab tentang puasa yang membahas syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun puasa, sesuatu yang membatalkan puasa, dan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Nah, jadi kelima poin itu yang akan menjadi pembahasan kita. Baik, kita masuk pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama itu ada syarat wajib puasa, yaitu ada 4. Yang pertama itu Islam. Jadi orang yang berpuasa itu harus Islam. Berarti orang yang tidak Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, untuk melakukan ibadah puasa ini hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Makanya syarat wajib itu adalah orang-orang Islam. Yang kedua itu ada balik, yaitu seseorang yang telah mencapai usia kematangan atau pubertas. Nah, jadi anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa, tetapi anak-anak tetap kita ajarkan untuk berpuasa.
sebagai pembiasaan nanti apabila sudah balik. Tidak akan berat lagi mengerjakan puasa. Kalau diingat-ingat, kita berpuasa waktu anak-anak itu rasanya berat. Sekarang kalau udah dewasa sudah terbiasa, jadi puasa yang kita lakukan itu terasa nyaman, bahkan banyak keberkahan yang kita rasakan. Nah, yang ketiga itu berakal, ialah seorang yang memiliki akal atau pikiran yang sehat dan normal. Nah, orang yang gila itu tidak wajib berpuasa karena orang gila itu akalnya sudah hilang. Jadi ketika melihat orang gila siang-siang makan bulan Ramadan itu, maka kita maklumi karena akalnya sudah tidak ada. Beda dengan kita yang masih memiliki akal yang baik. Nah, yang keempat, orang yang mampu mengerjakan puasa itu adalah orang yang sehat dan memiliki kemampuan untuk berpuasa. Nah, mereka yang sakit berat, hamil, menyusui, atau dalam kondisi tertentu yang dapat membahayakan kesehatan mereka jika berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantikannya dengan membayar fidyah atau mengqadha puasa kemudian hari. Nah, selain itu, seseorang yang tidak berakal sehat seperti orang yang gila ataupun pikun, nah itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dalam konteks puasa Ramadan, orang yang mampu berpuasa adalah orang yang sudah balik, sehat, dan tidak dalam perjalanan yang mempersulit puasanya. Nah, lanjut pada syarat sah. Tadi kan ada syarat wajib, maka ada syarat sah wajib berpuasa. Nah, ini ada juga syarat sah ini ada 4. Yang pertama juga orangnya Islam, sama seperti syarat wajib tadi yang harus orangnya itu Islam. Yang kedua, balik, seseorang yang telah mencapai usia kematangan atau pubertas. Nah, itu sama yang kayak di syarat wajib tadi, pokoknya orangnya itu balik. Nah, yang ketiga, tahu dengan waktunya. Nah, maksudnya tahu dengan waktunya ini, puasa Ramadan itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, jadi tahu dengan waktunya, bukan sembarang di bulan atau di bulan Muharram mengerjakan. Misalnya, jika ingin puasa Ramadan tidak bisa karena ada waktu dan harus tahu pada waktunya. Jangan sembarang waktu karena puasa Ramadan itu dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, selain yang terakhir ini, yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, orang yang berhadas tidak diperkenankan untuk berpuasa. Misalnya kayak dia haid, nifas, itu hukumnya wajib mengganti apabila sesudah selesai masa di bulan lain, maksudnya setelah bulan puasa, karena puasa Ramadan ini harus tetap dilakukan sejumlah hari yang sudah ditetapkan dalam 1 bulan penuh. Nah, selanjutnya ada rukun puasa. Nah, niat mengerjakan puasa di waktu malam hari. Kalau puasa ini puasa Ramadan atau puasa nazar, puasa kafarat, puasa qada, maka wajib meletakkan niatnya itu pada malam hari. Nah, beda lagi kalau hanya puasa sunnah, itu boleh berniat di siang hari, tapi dengan syarat mulai fajar tidak mengerjakan yang membatalkan puasa. Contohnya itu seperti kayak kita bangun tidur, dari bangun tidur maksudnya nggak ada makan dan nggak ada minum, pokoknya mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu boleh kita berpuasa kalau tidak akan mengerjakan yang hal-hal membatalkan puasa itu. Selanjutnya ada sunah-sunah puasa. Yang pertama itu menyegerakan berbuka jika yakin sudah dengan terbenam matahari. Yang kedua, berbuka dengan 3 biji kurma. Kalau tidak, dengan minum air. Nah, berbuka dengan 3 biji kurma, kalau enggak 1 biji, karena Allah itu menyukai hal yang ganjil-ganjil. Jadi kita memakan kurmanya dengan yang ganjil-ganjil seperti
1, 2, 3 atau 5. Nah, seperti itulah. Yang keempat, membaca doa. Yang kelima, melambatkan bersahur selama tidak sampai ragu-ragu. Nah, Nabi menganjurkan untuk melambatkan bersahur. Jadi di akhir-akhir waktu terbitnya fajar, tapi jangan sampai kebebasan, karena ketika kita lambat maka rasanya lapar. Itu lebih lambat juga. Kalau kita cepat, nanti cepat juga laparnya. Yang kelima, mandi hadas besar sebelum fajar. Jadi bagi suami istri yang melakukan hubungan pada malam hari, mandi terlebih dahulu sebelum fajar, atau sebelum waktu sahur, atau sesudah waktu sahur. Jangan sampai sudah sampai waktu berpuasa atau terbit fajar belum mandi besar, maksudnya belum mandi wajib, karena sunnah untuk mandi hadas besar sebelum fajar. Yang keenam, memperbanyak sedekah dan menadarus Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya dilipatkan ganda, dan bersedekah sangat dianjurkan untuk disunahkan, karena sedekah yang kita berikan di bulan puasa itu sangat banyak keberkahannya. Dan Al-Quran yang kita baca di bulan puasa dilipat gandakan pahalanya dan diberi keberkahan lagi. Al-Quran turun ketika bulan puasa, apalagi juga ketika perut kita kosong, maka kita ucapkan Al-Quran, dan hal itu yang menjadi keberkahan atau wangi mulut kita yang melafazkan Al-Quran itu, seperti bau kasturi di akhirat nanti. Nah, yang ketujuh itu memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta. Nah, ketika berpuasa kita tidak dianjurkan untuk berdusta, berkata-kata yang jujur saja, dan kita mengurangi untuk berbicara di bulan puasa ini. Yang kedelapan, membukakan orang bagi yang berpuasa. Nah, banyak kan di masyarakat kita yang membukakan orang berpuasa, memberi makan, itu pahalanya sangat banyak kepada orang yang membukakan orang yang berpuasa. Yang kesembilan, memperbanyak beriktikaf lebih-lebih 10 akhir bulan Ramadan. Ketika bulan puasa kita lebih dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat Allah, apalagi 10 hari bulan puasa. Hal itu menjadikan muhasabah kita kepada Allah selama 1 tahun. Sudah waktu yang kita lalui, maka di bulan puasa ini kita banyak beristighfar, banyak mengingat Allah atas segala perbuatan kita yang kita lakukan. Nah, yang ke-10, mengerjakan sholat tarawih di malam hari. Nah, mengerjakan sholat tarawih di malam hari, sholat tarawih ini menjadikan ciri khas bulan Ramadan. Banyak keberkahannya dan manfaat yang didapatkan dari sholat tarawih ini, apalagi silaturahmi kita terus jalan dan kita bersama-sama melakukan ibadah sholat sunnah ini, maka makin sempurnalah bulan Ramadan yang kita jalani. Nah, lanjut kepada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu mendatangkan haid dan nifas. Nah, ketika kita haid dan nifas itu datang, maka kita harus segera membatalkan puasa. Walaupun puasa kita itu sudah sampai sore atau hampir berbuka, kita tetap harus membatalkan puasa. Nah, yang kedua, gila. Ketika seseorang tiba-tiba gila, nauzubillah, maka puasanya menjadi batal. Yang ketiga, murtad, orang yang keluar Islam di bulan puasa, maka puasanya juga menjadi batal dan dia tidak lagi menjadi bagian orang Islam karena dia telah keluar dari agama Islam. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Disengajakan untuk muntah, maka hal itu menyebabkan batal. Kalau muntah
yang tidak disengaja karena sakit, maka ada beberapa yang mengatakan batal, ada beberapa juga yang mengatakan tidak batal. Nah, yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Nah, ketika nafsu sudah tidak tahan lagi dan sengaja melakukan itu, maka puasanya akan menjadi batal juga. Yang keenam, bersedap-sedap. Bersedap-sedap itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja, seperti makan, minum, dan merokok. Jika dengan sengaja kita makan dan minum atau merokok, maka itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Nah, yang terakhir, hari-hari sunat, hari yang disunatkan berpuasa. Yang pertama, hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Yang kedua, hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Nah, yang ketiga, hari Tasu'a, yaitu 9 Muharram. Yang keempat, 6 hari bulan Syawal. Dianjurkan tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal itu berpuasa, tetapi tidak apa-apa kalau puasanya tidak berturut-turut, semisal tanggal 2, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 15 Syawal, tetapi mencukupi 6 hari di bulan Syawal atau biasa kita sebut dengan puasa 6. Yang kelima, hari-hari putu, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan atau yang lebih dikenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Yang keenam, hari-hari hitam, yaitu tanggal 28, 29, 30 pada tiap-tiap bulan. Yang ketujuh, hari Senin dan Kamis. Dan yang terakhir itu hari Trawiyah, yaitu hari 8 Zulhijjah. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan senantiasa hamba-hambanya yang selalu ingin belajar, yang selalu ingin menuntut ilmu, dan hambanya selalu dekat dan bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, dengan menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.